Dipersembahkan oleh Di titik strategis jalur perdagangan dunia, berdirilah sebuah kota yang tak pernah berhenti bergerak. Batam menjadi pintu gerbang Indonesia menuju pasar internasional. Batam kini menjelma menjadi pusat industri, investasi, dan logistik. Batam pun menjadi lokomotif pembangunan nasional melalui inovasi, investasi, dan pembangunan berkelanjutan. Batam menjadi barometer ekonomi nasional dengan pertumbuhan mencapai 6,69%. Angka ini melampaui pertumbuhan Provinsi Kepulauan Riau dan bahkan rata-rata nasional. Kota Batam berkembang pesat menjadi hub industri dan investasi bertaraf internasional. Di balik pesatnya kemajuan ini, ada penggerak utama, yakni Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam atau yang dikenal dengan BP Batam. Di bawah komando Kepala BP Batam, Amsakar Ahmad, dan Wakil Kepala BP Batam, Lee Claudia Chandra, BP Batam berkomitmen mewujudkan Batam sebagai kawasan investasi berdaya saing tinggi untuk berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi regional dan nasional. Nah Pak, kita bicara soal pertumbuhan ekonomi ya Pak. Tentunya ini apa yang dicapai oleh Kota Batam saat ini tidak lepas dari upaya panjang yang telah disiapkan oleh BP Batam. Nah jadi seperti apa nih Pak peran BP Batam ini dalam menyiapkan wilayah perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Batam Pak? Ya, sebagaimana yang kita pahami bahwa BP Batam ini sejak awal waktu bernama Otorita Batam itu didesain sebagai entitas yang menangani 5 bidang pekerjaan besar ya. Industri, perdagangan, pariwisata, alih kapal dan basis logistik. Nah, dari 5 core bisnis ini itu menandakan bahwa daerah ini akan dioptimalisasi potensi perhubungannya, potensi pelabuhannya, potensi bandaranya, lalu pengembangan kawasan industrinya. Jadi kalau ditanyakan ikhtiar apa yang dilakukan oleh pemerintah, pertama kita mempersiapkan infrastruktur, ya. Yang kedua kita memudahkan pelayanan perizinan. Nah, pelayanan perizinan ini bahkan sudah terintegrasi dalam satu titik, ya, di mall pelayanan publik. Nah sekarang ada fasilitas yang diberikan oleh negara melalui PP 25 dan PP 28 itu seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan 2.416 itu pada 16 sektor itu diberikan kepada Badan Pengusahaan Kawasan Batam dan Pelabuhan Bebas Batam. Inilah beberapa dukungan yang dipersiapkan oleh BP Batam untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi daerah ini. Ternyata tren pertumbuhan ekonomi Batam selalu lebih tinggi dari rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional dan selalu lebih tinggi dari rata-rata pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepri. Kita ingin usaha ikhtiar ini lebih diperbesar lagi sehingga kontribusi yang bisa diberikan Batam untuk Republik ini jauh lebih besar lagi. Pak, seperti Bapak tadi sebutkan ya, ini bahkan pertumbuhan ekonomi di Batam lebih tinggi daripada pertumbuhan ekonomi nasional sendiri. Ya. Sebenarnya apa yang menjadi kunci utamanya, Pak? Ya, kunci utama posisi geografis dan geostrategis kita ini memang berada pada jalur lalu lintas perdagangan terpadat di dunia. Yang kedua, pelayanan perizinan itu kita mudahkan. Yang ketiga, seperti yang tadi saya sampaikan, infrastruktur kita persiapkan. Yang keempat,
bagaimana agar publikasi bahwa Batam ini daerah yang ramah investasi, bahwa Batam ini daerah yang memang sangat strategis dan potensial sehingga dia dilirik. Nah, ini terus kita lakukan. Sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, Batam ini itu memiliki kelebihan dibandingkan dengan daerah lain. Kelebihannya bebas biaya masuk, bebas PPN, bebas PPNBM. Nah, menurut saya kumulasi dari sejumlah faktor inilah yang menjadi daya pikat sehingga investasi itu masuk dan pertumbuhan ekonomi kita bertumbuh dari waktu ke waktu. Kalau begitu Anda melihat Kota Batam ini sendiri dalam masa depan akan seperti apa nih Pak? Terutama dengan kompetisi dan juga tantangan dunia saat ini. Saya pikir hal yang paling baik adalah mempersiapkan pondasi yang bagus saat ini. Dan pondasi ini sekarang sedang betul-betul kami persiapkan secara baik. Antara lain kita sudah membuat master plan beberapa kawasan strategis. Ya, ada 5 yang akan kami kembangkan ke depan. Seperti di Pelabuhan Batam Center, kemudian di New Nagoya, Nagoya Baru, kemudian ada dari Harbor Bay itu sampai ke Sekupang, ya. Lalu kita akan benahi di Dambalon, ya. Dan ada nanti di kawasan seputaran Bandara Nongsa sampai ke Batam Center. Ini akan kita buat sentrum baru untuk mengintegrasikan antar kawasan yang ada di Batam. Tetapi saya ingin katakan bahwa semuanya juga sangat bergantung kepada kemampuan finansial daerah, kemampuan PNBP Batam, pendapatan negara bukan pajak dari otoritas BP Batam. Semuanya itu yang akan mempercepat infrastruktur yang skalanya ini sudah melewati skala nasional, ini sudah lebih dari biasanya. Dan inilah mimpi-mimpi yang ingin kami wujudkan ke depan. Tapi insya Allah kita optimis karena salah satu prasyarat untuk memimpin satu daerah atau satu kawasan itu adalah optimisme. BP Batam membangun ekosistem yang menggerakkan industri logistik manufaktur secara terintegrasi. Konektivitas udara, darat, dan laut yang kuat menjadikan Batam magnet bagi ribuan perusahaan multinasional yang bertransformasi menjadi lokomotif perekonomian nasional dan ambang utama Indonesia ke pasar global. BP Batam terus mempercepat transformasi infrastruktur untuk menjawab dinamika global. Seperti Bandara Hang Nadiem telah berganti wajah menjadi hub penerbangan internasional yang siap menyambut jutaan penumpang setiap tahun. Pelabuhan diperkuat dengan sistem digital dan automasi untuk menciptakan efisiensi logistik maksimal. Teknologi ini memangkas waktu bongkar muat dan menjadikan biaya logistik semakin berdaya saing. Selain itu, letaknya yang berdekatan dengan Singapura dan Malaysia menjadikan Batam sebagai salah satu pintu gerbang internasional. Ribuan wisatawan mancanegara datang setiap harinya melalui pelabuhan penumpang internasional yang ada di Batam. Arus pengunjung yang terus meningkat ini menjadikan bukti bahwa Batam semakin berkembang dan siap bersaing di tingkat global. Kemajuan infrastruktur Kota Batam semakin hari semakin pesat. Jalanan utama juga terus diperlebar dan semakin tertata. Kawasan bisnis semakin hidup dan fasilitas publik semakin lengkap, menjadikan Batam sebagai kota modern yang strategis. Wah Pak, berarti kita saat ini sedang berada di salah satu bentuk implementasi dari pembangunan infrastruktur yang ada di Kota Batam ya Pak ya? Iya, benar. Karena memang
kota yang maju itu selalu identik dengan infrastruktur yang maju. Ya. Nah Pak, selain infrastruktur fisik nih Pak, kebijakan apa yang dilakukan sebagai game changer untuk memajukan kota Batam, untuk menarik investor Pak? Kita berpikir bahwa percepatan investasi dalam satu kawasan itu dimulai dengan kemudahan dalam pelayanan perizinan, juga menyediakan infrastruktur yang dibutuhkan, dan yang tidak kalah pentingnya menciptakan iklim yang kondusif. Ini adalah salah satu bagian dari pekerjaan kita untuk tahun ini. Kalau ini nanti selesai, insya Allah di seputaran Batam Center, Batam Kota dengan Lubuk Baja ini dua daerah yang fasilitas infrastrukturnya yang fisik itu relatif sudah tertangani dengan baik. Lalu apa yang kemudian harus kami lakukan lagi ke depan? Ini beberapa waktu yang lalu kita sempat bertemu dengan Pak Presiden. Ya, dipanggil oleh beliau dan di 2 kali kesempatan Pak Presiden memberikan arahan yang harus kami terjemahkan lebih lanjut. Yang pertama prinsipnya bagaimana agar Batam tetap menjadi lokomotif berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Nah, kalau 2029 pemerintah punya target pertumbuhan ekonomi nasional di angka 8%, maka Batam idealnya harus tumbuh 9,5 sampai 10%. Nah, untuk mencapai hal itu, maka ada beberapa regulasi yang diturunkan ke daerah. 2 diantaranya itu adalah Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2025 tentang penyelenggaraan perizinan di kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas. Kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang pelayanan perizinan berbasis risiko. Kita akan melakukan langkah-langkah menginisiasi atau mengorkestrasi bagaimana agar harapan Pak Presiden agar Batam menjadi destinasi investasi itu benar-benar dapat kita wujudkan. Alhamdulillah Ibu Wakil. Baru bergabung, Iya. Pak. Salam kenal. Nah, dari pagi Ibu Wakil setelah upacara rapat, saya tadi jemput Kasau dan sekarang kita bersama-sama hadir di sini. Infrastruktur apa yang menjadi prioritas terutama dalam 5 tahun ke depan Pak? Mungkin dari pelabuhan, bandara, pariwisata dan lain sebagainya. Ya, pertama karena Batam ini ditakdirkan sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, maka poin kunci untuk menggenjot penerimaan negara bukan pajak (PNBP) itu kita harus menumpukan sumbernya itu dari pelabuhan. Namanya aja kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas. Pelabuhan itu 2 pengertiannya, pelabuhan laut, pelabuhan udara. Nah, jadi daerah model kita yang tidak bergantung kepada sumber daya alam, maka geliat ekonominya itu ada pada sektor perdagangan dan jasa. Perdagangan dan jasa ini itu akan menjadi sangat hidup jika lalu lintas orang dan barangnya itu baik. Karena itulah kita benahi pelabuhan, kita sedang membangun kemitraan dengan rekan-rekan yang profesional di situ. Sehingga tadi sudah kita bangun 5 STS, kita harapkan nanti sampai di angka 11. Ya, jadi perdagangan Selat Malaka ini kita harapkan memberikan dampak ekonomi kepada Batam karena Batam lalu lintasnya mereka gitu. Begitu juga dengan bandara. Sekarang kita sedang tata untuk menjadi kargo ya hub internasional itu. Kira-kira begitu, Laura. Pak, dari tadi kita sudah bahas BP Batam, tapi saya sendiri belum melihat nih Pak, kantor BP Batam itu seperti apa? Ini kalau kantor, ibu-ibu yang tukang persiapkan itu, ibu-ibu yang jaga, nanti lihat. Kami memiliki beberapa terobosan. Ibu nanti akan menjelaskan ya. Nanti saya izin ikut Ibu nih, kalau gitu ya, ke kantor BP Batam. Iya. Terima kasih Pak Kepala. Yuk, makasih. Program prioritas BP Batam terintegrasi dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN 2025-2029 untuk menggapai visi Indonesia 4 2045. Konektivitas darat, laut, dan udara diperkokoh sebagai urat nadi perekonomian dan pembuka peluang kerja berkualitas.
Infrastruktur yang tangguh adalah fondasi yang menegakkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan mengokohkan Batam sebagai pusat daya saing global. Batam mengukuhkan setiap langkah investasi berjalan dengan kepastian dan keamanan. Di ruang verifikator perizinan berusaha BP Batam, setiap data administrasi para investor diperiksa dengan metode modern, sistematis, dan berstandar internasional. Data diolah melalui sistem digital berbasis risiko, menciptakan hasil yang presisi dan terukur. Langkah ini merupakan tindak lanjut keluarnya PP nomor 25 tahun 2025 tentang penyelenggaraan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas dan PP 28 tahun 2025 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. Ya Laura, kita sudah sampai di kantor BP Batam. Sekarang kita mau menuju ruang verifikasi perizinan ya. Oke, siap Ibu. Terima kasih Ibu. Ya, sama-sama. Ini semua staf perizinan. Ya, di sini kami punya kamera TV ya. Untuk menjadi monitor ya begitu? Ya, jadi monitor. Jadi nanti teknis perizinan dari masuk dokumen sampai selesai seperti apa. Di sini kami ada deputi yang membidangin perizinan yang akan menjelaskan. Baik. Ya. Berarti seperti apa nih Pak ruangan ini? Oke, kita bisa geser di sini jelasin ya. Jadi Mbak Laura, kalau ini real time. Jadi saat ini yang sedang masuk proses perizinan di BP Batam itu ada 163 permohonan. Baik. Nah, 163 ini ada 3 kategori perizinan. Yang pertama, perizinan berusaha itu ada 77. Perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha itu 79 dan ada 7 persyaratan dasar. Ke 163 ini sudah diproses, itu kalau kita persentase 98%, berarti kinerja teman-teman para verifikator ini luar biasa bagus. Maka perizinan di BP Batam setelah dialirkan dari kementerian dan lembaga itu sudah berjalan efektif, transparan. Nanti Bu Waka itu di ruangannya beliau bisa juga melihat ini. Oke. Bisa melihat di kepala juga bisa melihat ini dan semua deputi akan melihat ini. Untuk mengetahui siapa yang lambat ini di sini. Jadi masing-masing masing-masing verifikator ada, misalnya di kotak yang satu ini nama verifikatornya itu Arya. Arya sekarang ini sedang menangani 29 berkas permohonan. 13 dia sudah selesaikan, berarti dia sudah kerja 45% selesai, ditolak belum ada. Setiap layar ada 4 verifikator yang muncul di sini. Jadi bisa kelihatan siapa yang rajin, siapa yang malas juga. Kalau begitu sebenarnya apa tujuan atau harapan utama dengan adanya monitoring ini terhadap para investor? Nah, monitoring ini artinya supaya investor itu tahu perizinan mereka itu sudah sampai mana. Kan keluhan investor selama ini, kalau mau berinvestasi di Indonesia, hambatan utamanya itu perizinan. Makanya pemerintah pusat melakukan terobosan, Pak Presiden itu mencoba mengambil keputusan untuk bagaimana kalau perizinan itu kita turunkan dari kementerian, dari 16 kementerian yang ada perizinan itu diturunkan semua ke BP Batam. Jadi masing-masing verifikator ini sebetulnya mewakili kementerian, tapi itu orang BP. Jadi sudah berapa lama nih Pak berlangsungnya proses seperti ini? Pengalihan ke BP Batam itu bertahap. Tahap pertama itu sejak awal Juni, tepatnya tanggal 7 Juni kurang lebih. Lalu tahap kedua itu 11 Agustus. Nah, ini sudah sejak itulah mulai bergulir dan hari ini seluruh perizinan sudah beralih ke sini. Baik, berarti ini adalah salah satu bentuk dari improvisasi dan juga implementasi modernisasi dan transparansi, transparansi untuk para investor di Kota Batam. Terima kasih Pak Deputi atas informasinya.
Ibu Wakil juga Ya, terima kasih, Laura. Ya, semoga maju terus untuk Maju terus. investasi di Kota Batam lebih baik lagi. Dengan proses verifikasi yang akurat dan mekanisme yang terbuka, Batam meneguhkan citranya sebagai kota yang mengutamakan ketepatan, kredibilitas, dan kepastian hukum. Fasilitas ini menjadi landasan yang membuat Batam kian dipercaya sebagai destinasi investasi berskala internasional. Dan inilah Batam hari ini, kota yang terus bertumbuh dengan infrastruktur modern, pembangunan berkelanjutan, dan ditopang dengan kemudahan perizinan investasi dari BP Batam. Kini, Batam tak hanya menjadi wajah Indonesia di perbatasan, tapi juga merupakan motor pertumbuhan kawasan regional. BP Batam berperan strategis sebagai motor penggerak ekonomi, menciptakan iklim investasi yang kondusif dan mengembangkan infrastruktur modern yang terhubung dengan pasar global. Semua diarahkan untuk membangun Batam yang kompetitif dan berkelanjutan. Dipersembahkan oleh